Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sering membingungkan, yaitu perbedaan antara hak cipta, paten, dan merek. Kita juga akan melihat bagaimana ketiganya diatur dalam UU ITE dan hukum HAKI di Indonesia. Pertama, mari kita bahas hak cipta. Hak cipta melindungi karya cipta orisinal, seperti musik, film, tulisan, dan karya seni lainnya. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan menggandakan karya mereka. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018. Contohnya kasus sengketa hak cipta antara Ahmad Dhani dan Musika Studios, di mana Ahmad Dhani menuduh Musika Studios menggunakan lagu-lagunya tanpa izin. Kedua, ada paten. Paten melindungi penemuan baru, seperti teknologi, obat-obatan, dan proses industri. Penemu memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan dan mengkomersialkan penemuannya. Di Indonesia, paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Contohnya, kasus paten jamu tolak angin oleh PT Sido muncul, di mana pihak lain mencoba mematenkan formula yang sama. Terakhir, ada merek. Merek adalah tanda, seperti logo, nama atau slogan, yang membedakan produk atau layanan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Merek dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi secara singkat, hak cipta melindungi karya kreatif, paten melindungi penemuan, dan merek melindungi identitas produk atau layanan. Ketiganya penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Lalu, bagaimana hubungannya dengan UU ITE? UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga melindungi hak kekayaan intelektual di dunia digital. Contohnya, pembajakan film atau musik di internet dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE. Selain hak cipta, paten, dan merek dagang, ada satu lagi aspek penting dalam UU ITE, yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik bisa terjadi ketika seseorang merasa dirugikan oleh ucapan atau tulisan orang lain yang disebarkan lewat internet. Contoh kasus yang cukup terkenal adalah kasus Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, seorang selebriti Indonesia, pernah beberapa kali terlibat kasus pencemaran nama baik. Salah satu kasusnya adalah ketika ia dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik seseorang di media sosial. Nikita dituduh mengunggah tulisan yang merugikan orang tersebut di akun media sosialnya. Nah, menurut UU ITE, pencemaran nama baik di internet bisa dikenakan hukuman pidana. Pasal 27 ayat IG, UU ITE menyebutkan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara maksimal 4 tahun, dan atau didenda maksimal 750 juta. Kasus Nikita Mirzani menunjukkan bagaimana UU bisa dipakai untuk melindungi nama baik seseorang di dunia digital. Kita semua harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pastikan apa yang kita unggah tidak merugikan orang lain. Belakangan ini kita dihebohkan dengan kasus Wulan Guritno, artis terkenal yang diduga mempromosikan situs judi online. Kasus ini bikin kita sadar betapa pentingnya memahami aturan hukum tentang promosi dan iklan di internet. Terus, kita juga harus paham dampaknya terhadap reputasi seorang figur publik. Di era digital, peran selebriti itu besar banget. Apa yang mereka posting dan promosikan bisa mempengaruhi banyak orang. Tapi ingat, ada batasan hukum yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah larangan mempromosikan judi online. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 22 Ayat 2 UU ITE. Siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik bermuatan perjudian, bisa dipidana. Kasus Wulan Guritno ini jadi pelajaran penting buat kita semua, terutama para selebriti yang punya pengaruh besar di media sosial. Mereka harus lebih hati-hati dalam memilih apa yang dipromosikan. Salah langkah, bukan hanya diri sendiri yang rugi, tapi juga orang-orang yang terpengaruh. Nah, penting banget nih buat kita semua untuk memahami hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah tergiur keuntungan finansial tanpa memikirkan dampak jangka panjang dan konsekuensi hukumnya. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam menggunakan platform digital dan selalu mematuhi hukum yang berlaku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap waspada terhadap segala bentuk pelanggaran hukum di dunia maya.